Tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan? Lihatlah sekelilingmu, semua alat yang kamu gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut teleskop. Tahukah kamu siapa penemunya? Mari kita simak bacaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA KD 3.7 dan 4.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia manfaatkan untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Pada zamannya, Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Hal ini merupakan bukti perannya membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan angkasa luar. Ayo berdiskusi. Galileo Galilei merupakan salah satu penemu yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang memengaruhi peradaban manusia. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah penemuan apa saja yang telah dihasilkannya dan dampaknya terhadap kehidupan manusia hingga kini. Gunakan tabel berikut untuk mencatatnya. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Penemuan Galileo Galilei. Yang pertama, hukum gerak atau mekanika. Yang kedua, hukum kelembaban.
Yang ketiga, penyempurnaan teleskop. Yang keempat, penemuan termometer air. Dan yang kelima, penemuan planet Saturnus dan planet-planet lainnya. Kemudian, dampak penemuan Galileo Galilei adalah sebagai berikut. Kemudian, contoh pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan tersebut tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam adalah: yang pertama, siapa nama ilmuwan terkenal asal Italia yang menerbitkan buklet kecil yang berjudul The Story Messenger? Yang kedua, apa saja penemuan Galileo Galilei? Yang ketiga, bagaimana pendapat Galileo Galilei terhadap teori Copernicus? Yang keempat, kapan Galileo Galilei menerbitkan buklet kecil yang berjudul The Story Messenger? Dan yang kelima, di mana Galileo Galilei dilahirkan? Ayo membaca, anak-anak hebat. Mari kita baca teks berikut berjudul Susunan Planet Tata Surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam sore gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometes, asal dari komet. Semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior atau planet dalam, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Perhatikanlah gambar berikut. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, persamaan. Persamaan komet dan planet adalah benda langit dan sama-sama mengelilingi matahari. Perbedaannya adalah komet memiliki ekor gas debu yang sangat panjang, sedangkan planet tidak mempunyai. Yang kedua, bentuk orbit garis edar komet yang lonjong, parabolis atau hiperbolis, berbeda dengan bentuk orbit garis edar planet yang berbentuk elips. Contoh komet yaitu komet Halley, komet Lulin, komet Hale-Bopp, komet Lovejoy, dan komet Encke. Contoh planet adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah kamu ketahui? Bagaimana kamu membedakannya? Ya, yang pertama, berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi, yaitu planet inferior dan planet superior. Yang kedua, berdasarkan material penyusun, yaitu planet terrestrial dan planet Jovian. Yang ketiga, berdasarkan letaknya yang dibuat dari orbit asteroid, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, kesimpulan mengenai jenis planet dalam dibedakan berdasarkan: yang pertama, garis edar atau orbit bumi; yang kedua, material penyusun; dan yang ketiga, letak dari orbit asteroid. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya
agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Kesempatan yang Hilang oleh Intan Sari El Izwar. Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tertentu. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkanmu kepada pengalaman pribadimu atau mengingatkanmu pada sebuah film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut dengan menggunakan diagram berikut ini. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Kemudian, gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu Upin dan Ipin mengantuk saat mau sahur. Gunakan diagram berikut ini untuk menjelaskan perasaanmu terhadap pengalamanmu dari cerita tersebut. Juga jelaskan pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut. Contoh perasaanmu adalah sangat senang karena cerita tersebut mampu memberikan peringatan untuk disiplin menggunakan waktu. Cerita tersebut mengingatkanku agar selalu menggunakan waktu dengan bijak agar tidak kehilangan kesempatan dalam hidup. Nah, itulah contoh perasaanmu dan cara tersebut mengingatkanmu. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.